Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Reza Arcadia. Nah, untuk episode kali ini saya akan membahas tentang sulam dan tato tuh beda nggak sih? Tapi sebelumnya mari kita lihat iklan berikut ini. Cekidot. Banyak sekali yang bertanya sama saya, sulam sama tato tuh beda nggak sih? Dan juga banyak yang kekeh bilang bahwa sulam itu beda dengan tato karena bla 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 bla. Ya, ini saya akan mencoba membahas kedua ini menurut segi apa ya, di semuanya lah, biar saya nggak biar teman-teman bisa menilai sendiri lah ya. Dan takutnya saya salah ngomong lagi dihujat. Dan ini maaf agak berisik karena lagi hujan tempat saya. Jadi mari kita lihat dari segi pembuatannya. Tato dan sulam, pembuatannya beda nggak sih? Sama kan? Prosesnya sama-sama memasukkan tinta ke dalam kulit. Dan prosesnya menggunakan benda tajam, salah satunya jarum. Nah, bahkan dan apa ya, sulam itu mungkin banyak yang bilang kalau tato itu kan sakit, sulam enggak. Sulam juga sakit, makanya kenapa mereka memakai bius, karena untuk menghilangkan rasa sakitnya. Kalau tidak terasa sakit, di logika saja pasti mereka tidak akan memakai bius, ya kan. Makanya kenapa memakai bius itu agar tidak terasa sakit. Lalu ada juga yang bilang kalau sulam itu tidak mengeluarkan darah. Loh ya, mengeluarkan darah, buktinya sulam juga ada proses penyembuhan luka. Nanti ada pengelupasan kulit dan lain-lain, itu kan juga berarti sulam itu juga menimbulkan luka, sama kayak tato. Tato juga menimbulkan luka. Bahkan ada beberapa teknik sulam yang apa ya, yang manual kalau nggak salah. Saya dulu pernah lihat sendiri, ternyata sulam tuh nggak selalu pakai mesin tato, tapi ada teknik manual yang dia pakai apa, jarumnya kayak magnum gitu, terus digores-gores. Wah, itu aku malah serem melihatnya, soalnya kayak disilet, ngeri loh. Itu malah lebih sakit daripada memakai mesin, karena mesin kan naik turun ya, mengurangi tingkat kesobekan kulit. Nah, ini malah digores, itu bahwa aku malah lebih mengerikan kalau saya ya, karena saya yakin pasti lebih sakit rasanya. Mereka tidak terasa sakit karena dibius, berarti kan sulam juga mengeluarkan merasakan sakit dan juga mengeluarkan darah. Otomatis kalau digores kan robek, pasti mengeluarkan darah. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa sulam itu bisa hilang dalam jangka waktu tertentu. Saya belum pernah lihat ada sulam yang bisa hilang dalam jangka waktu tertentu. Yang ada hanya luntur apa ya, luntur atau warnanya turun lah. Dan tato pun juga begitu. Tato itu sebenarnya semakin lama semakin turun warnanya, apalagi jika sering terjadi gesekan. Jadi misalkan tatonya di sini sering terjadi gesekannya, sering kegaruk, apa dia sering jatuh atau apapun itu yang bentuknya terjadi gesekan, apalagi sampai menimbulkan luka, itu pasti akan menurunkan kualitas tato. Nah, mungkin yang pernah saya bahas dulu kayaknya, di sulam itu kenapa warnanya sering turun, itu karena kan kalau cewek itu kan di rata-rata sulam cewek ya, itu kan sering menghapus make up ya, secara langsung kan di bagian sulamnya itu sering ke lap. Nah, itu terjadi gesekan, itu akan menurunkan si tinta tersebut. Jadi saya rasa nggak ada bedanya ya. Terus ada juga yang berpendapat kan dari segi tintanya beda sulam sama tato. Sulam itu katanya nggak ada kimianya, loh. Tato juga sama. Tato itu malah sekarang tuh hampir semua, saya nggak tahu ya semua atau enggak, tapi rata-rata kebanyakan yang saya lihat, yang pernah saya temui itu sudah memakai
yang ramah lingkungan, dalam arti dia memakai pewarna tumbuh-tumbuhan, dan ada beberapa yang dia mengklaim vegan apa gitu aku lupa, beberapa dia kayak ramah vegan atau gimana. Jadi dia memang tidak memakai anu yang terlalu kimiawi, karena juga kan ini akan masuk ke dalam tubuh manusia, jadi pasti dibuat seaman mungkin. Nah, saya rasa nggak ada bedanya. Nah, menurut pandangan saya, yang membedakan sulam dan tato itu hanya dari kosakata dan maknanya. Soalnya gini teman-teman, tato itu kan bagi orang kita itu sesuatu yang agak negatif lah, negatif. Jadi ketika orang menawarkan sesuatu, mau nggak sulam tato alis, tato, dengan kata tato pas enggak nanti bla bla bla, negatif lah pokoknya ya. Nah, tapi kalau sulam itu agak lebih perhalus, jadi agak untuk dari segi marketing itu bagus. Sulam yuk, akhirnya nanti orang tertarik, oh sulam ya, sulam itu bukan tato. Nah, ada kata-kata begitu, padahal yang dipikir dari logika, dari segi proses pembuatannya sama, cara yang digunakan juga sama, juga merasakan sakit, juga mengeluarkan darah, ya kan. Alat yang digunakan sama, alatnya juga mesin sulam sama tato itu menggerakkan jarum naik turun, dan yang berharap dia bisa memasukkan tinta dari jarum tersebut. Jadi saya lihat, saya selalu sebelum saya memutuskan, kan saya mengamati apa sih bedanya. Saya dulu juga bingung bedanya apa, ternyata sama saja, juga memakai jarum, juga pakai Skype, prosesnya sama, hanya mungkin yaitu kalau menggunakan kata tato itu agak kesannya negatif lah ya. Saya nggak mau bicara lebih lanjut negatifnya gimana, tapi kalau dengar kata tato pasti negatif. Tapi kalau sulam itu pasti ya masih bisa diterima di telinga. Jadi mungkin hanya dari segi marketing dan kosakata. Jadi situ teman-teman. Kalau dari segi lainnya, makanya kalau teman-teman coba deh kita bermain logika, kita melihat perbedaan antara sulam dan tato itu apa sih. Makanya saya sebutkan tadi prosesnya sama, yang digunakan pun sama. Sebenarnya kalau tinta sulam dan tinta tato itu kan yang membedakan itu kan bukan apa ya, hampir sama lah. Itu pernah saya bahas di video sebelumnya, bedanya tinta tato dan tinta sulam. Jadi coba kalian lihat di sana, itu yang membedakan hanya tingkat kecairannya saja. Lalu apa yang membedakan lagi, Mas? Saya saat ini belum menemukan perbedaannya. Jadi saya bisa menyebutkan sulam dan tato itu sama, hanya saja yang membedakan adalah kosakatanya. Kalau sulam itu lebih ramah di telinga, tapi kalau tato itu kesannya negatif. Jadi kayak tato itu pasti punya tato orang itu menjalani hal yang buruk ya, itu persepsi orang bebas sih, beda-beda. Tapi kalau dari segi lainnya, saya melihat itu sepertinya sulam itu sama sih kayak tato, prosesnya, penyembuhannya. Dan makanya aku bilang tato itu kalau bisa digunakan dengan bijak, dengan baik, itu bisa akan menolong banyak orang. Salah satunya itu menolong kecantikan orang, kayak alis di bibir, atau mungkin orang yang dia cacat, dalam arti cacat mungkin kayak pernah nggak teman-teman lihat orang operasi payudara yang dia kehilangan putingnya. Nah, itu di luar negeri, nggak tahu di Indonesia ada apa belum, tapi saya lihatnya di video luar negeri itu ada jasa sulam puting. Jadi puting yang hilang itu sama mereka di sulam, dibentuk, digambar seperti real puting asli. Jadi itu kan membantu orang biar tidak malu. Dan juga sekarang juga di Indonesia udah banyak yang untuk menghilangkan botakan disulap, ditato titik-titik kayak seakan-akan ada rambutnya. Jadi kan sebenarnya tato itu kalau kita pinter istilahnya mengolahnya, bukan mengolah, tapi bisa memikirkan sesuatu hal yang bagus, itu lebih banyak manfaatnya lah. Jadi jika kalian bisa banyak menolong orang lah. Intinya tato itu kalau kalian bisa mengupgrade ya, pokoknya intinya kalian kalau bisa mempunyai apa sih bahasanya, aku juga nggak tahu. Jadi itulah poin ini, pasti teman-teman juga paham. Jika kita bisa mengolahnya dengan baik, tato itu bisa membantu orang dan bisa menolong orang, dan dari segi apapun bisa membuat pede seseorang, dan juga otomatis dari segi mencari uang maka lebih bagus. Jadi jangka panjangnya besok tato masih banyak untuk segi bisnis, lebih bagus lah istilahnya, karena yaitu akhirnya berkembang tato nggak cuma sekedar menggambar bentuk gambar di kulit, tapi bisa kayak alis, bisa menganu kebotakan, membantu orang-orang yang kekurangan kayak nggak punya puting, atau bisa ada juga sekarang itu yang putingnya jelek
misalkan hitam gitu bisa bikin pink bisa. Kalau ada yang malu dengan putingnya warna hitam bisa dibikin warna pink bisa. Ya pokoknya ada manfaatnya kalau teman-teman bisa mengelolanya dengan baik. Jadi itu pendapat saya teman-teman. Jadi ini hanya pendapat saya bahwa saya rasa tato dan sulam itu bisa dibilang sama, karena dari segi saya melihatnya dari segi pembuatan, bahan yang dipakai, penyembuhannya semua tuh sama. Jadi saya belum menemukan perbedaan antara sulam dan tato. Kalau dari katanya sulam itu bisa hilang 2-3 tahun, saya belum pernah melihatnya benar-benar hilang total, yang hanya pudar. Dan tato pun juga kalau pembuatannya tidak benar dan juga pasti dalam waktu hitungan tahun juga pudar. Jadi ada beberapa faktor itu sebenarnya. Nah itu nanti kayaknya udah pernah saya bahas belum sih? Kayaknya sudah pernah, tapi kalau belum nanti saya bahas tentang mengapa sih sulam tuh kok bisa pudar dalam hitungan 2 tahun 3 tahun. Tapi nanti saya coba cek dulu, kayaknya sudah pernah saya bahas di episode yang bedanya tinta sulam dan tato deh. Tapi kalau belum nanti akan coba saya bahas. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Saya rasa cukup ya, udah nggak ada lagi yang mau saya sampaikan. Oke teman-teman, coba deh, saya ini sebenarnya sudah pusing ya, bingung bikin konten apa tentang tato karena hampir semua sudah saya bikin. Coba teman-teman komentar yang positif, ingin dibuatkan video seperti apa, dan yang jelas yang belum pernah saya buatkan videonya itu. Kalau sudah pernah saya buatkan videonya ya tidak akan saya buatkan lagi, karena nanti ya orang nggak mau nonton juga, bosen juga karena udah pernah. Coba kalian tonton dulu video saya, lalu kalau misalkan tidak ada yang teman-teman tanya apa yang kalian cari tidak ada, coba kalian komen di sini, akan saya buatkan video jika saya mengerti dan paham. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya teman-teman, dadah.